Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Firzaryadana dengan NIM 100524183 akan membahas tentang menganalisis satu hardware, yaitu keyboard. Keyboard merupakan salah satu perangkat dalam keseluruhan komponen komputer yang cukup populer. Hampir di setiap komputer pasti memiliki keyboard. Perangkat ini punya fungsi yang sangat lekat dengan pengguna. Dengan adanya keyboard, bila ingin belajar mengoperasikan komputer, pengguna setidaknya perlu memahami dulu mengenai perangkat tersebut. Lantas, apa saja yang dimaksud dengan keyboard? Perlu diketahui, komputer terdiri dari beberapa komponen. Secara umum, komponen komputer itu meliputi perangkat input, perangkat processing, perangkat output, dan perangkat storage. Tiap komponen komputer tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling berhubungan dalam rangkaian alur kerja komputer. Sebagai informasi, komputer memiliki alur kerja berupa memasukkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data atau instruksi. Untuk menjalankan alur kerja itu, komponen komputer terdiri dari beraneka macam perangkat, dan keyboard termasuk di dalamnya. Keyboard termasuk perangkat yang menjadi bagian dari perangkat input. Keyboard adalah perangkat input yang memiliki tugas utama sebagai sarana pengguna untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Instruksi yang dimasukkan ke komputer via keyboard dapat berupa karakter, teks, huruf, atau simbol. Keyboard bisa terhubung ke komputer melalui kabel ataupun nirkabel seperti Bluetooth. Tanpa keyboard, pengguna tidak bisa memasukkan instruksi ke komputer, terutama instruksi yang berupa karakter, teks, huruf, dan simbol. Lanjut ke pembahasan. Christopher dikenal dengan julukan Bapak Keyboard atau Bapak Mesin Ketik Dunia. Hal ini karena Solz adalah penemu mesin ketik keyboard yang dipakai banyak orang saat ini, merupakan bentuk inovasi dari mesin ketik. Yang ditemukan Solz adalah sosok berjasa yang mengembangkan keyboard dengan konsep QWERTY, konsep yang benar-benar memudahkan banyak orang yang bekerja dengan komputer setiap harinya. Solz lahir pada tanggal 14 Februari 1819 di Wolfsburg. Ayah Solz, Orin, adalah seorang veteran perang pada tahun 1812 yang diberikan imbalan berupa tanah sebagai penghargaan atas jasanya dalam perang. Pada tahun 1823, ketika Solz masih berusia 4 tahun, keluarganya memutuskan untuk imigrasi ke Danville. Di sana, Solz dan 3 saudaranya memulai bekerja sebagai pencetak ketika berusia 18 tahun. Solz memutuskan untuk berpindah ke Green Bay. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan saudaranya Henry dan Charles, yang merupakan penerbit Demokrat Wisconsin. 2 tahun berikutnya, Solz memutuskan untuk berpindah lagi, kali ini ke Madison. Menurut catatan sejarah, tempat ini adalah menjadi awal karir sebagai seorang editor. Solz dikenal sebagai seorang jurnalis dan penemu asal Amerika Serikat. Berdasarkan buku Inventories dan Invention 2007 disebutkan bahwa banyak orang mengenalnya karena penemuannya yang paling fenomenal, yakni mesin ketik. Berkat penemuan tersebut, Solz dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan teknologi komunikasi. Salah satu prestasi utama Solz adalah penemuannya yang pertama kali, mesin ketik yang dikenal sebagai nama Solz and Glidden typewriter. Mesin ketik tersebut dikenal juga dengan nama QWERTY. Ini karena susunan huruf-huruf awal pada baris di atas keyboard mesin ketik tersebut. Mesin ketik inilah menjadi pelopor mesin ketik modern dalam mengetik dengan cepat dan efisien. Mesin ketik ini dipatenkan pada tahun 1868 bersama dengan Samuel Soule dan Carlos Glidden.
Meskipun sebenarnya Sol sendiri yang memiliki kontribusi utama dalam pengembangannya, penemuannya ini membuka jalan bagi revolusi dalam dunia penulisan dan administrasi. Dengan mesin ketik, dokumen-dokumen bisa dibuat jadi lebih cepat dan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada penulisan manual. Hal ini memiliki dampak besar pada dunia perkantoran, administrasi, dan industri percetakan. Penerapan mesin ketik menjadi standar dalam pekerjaan kantor. Hal ini diikuti oleh banyaknya wanita yang mulai bekerja sebagai stenografer dan sekretaris dengan menggunakan mesin ketik. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi dengan tujuan untuk menilai kesesuaian dan kebiasaan apa yang telah disampaikan terhadap narasumber. Selain observasi untuk keabsahan data, peneliti akan melakukan desain keyboard dari hasil feedback oleh narasumber yang sudah menggunakan keyboard direktur oleh peneliti. Sampel penelitian memiliki jabatan fungsional dan menggunakan keyboard tersebut dalam waktu yang diberikan. Penelitian ini mensimulasikan penggunaan keyboard sebagai penutup. Mengenai analisis keyboard, dapat disimpulkan bahwa keyboard sebagai perangkat input yang digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan sehari-hari memegang peranan penting dalam mendukung efisien dan kenyamanan pengguna. Berbagai aspek yang dinamis seperti desain, tata letak, tombol, ergonomi, responsivitas, serta teknologi yang digunakan. Semuanya berpengaruh terhadap pengalaman pengguna. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai elemen-elemen tersebut dapat membantu pengembang dalam menciptakan keyboard yang lebih inovatif, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi keyboard tidak lagi terbatas pada desain tradisional, tetapi telah berkembang ke arah yang lebih kompleks, seperti keyboard mekanik, keyboard virtual, hingga keyboard dengan teknologi sentuh. Oleh karena itu, analisis yang terus-menerus mengenai perkembangan keyboard sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat ini tetap relevan dan efektif digunakan di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.